Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd fa ya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Ada yang tahu arti Zulqa'dah dalam bahasa Arab? Oke, sebelum Zulqa'dah bulan apa? Syawal. Apa arti Syawal? Syawal peningkatan. Baik. Apa yang terbetik di benak kita ketika mendengar kata Ramadan? Arti Ramadan apa? Pembakaran. Artinya insya Allah ketika Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ketika seseorang berpuasanya baik, maka dihapuskan dosa-dosanya. Seperti kata Ramadan membakar semua dosa-dosa kita. Insya Allah, amin. Masuk Syawal berarti insya Allah amal kita semakin meningkat. Sekarang masuk bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah. Setiap ada kata-kata dzu, ini artinya apa? Yang punya, alhamdulillah. Allah itu memiliki sifat Dzul Jalali wal Ikram. Allah zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi zu artinya yang memiliki. Ada yang namanya Dzulkarnain? Ada di sini? Ada? Oh, enggak ada. Dzulkifli? Ada Dzulkifli? Oh, enggak datang. Tapi ada ya. Itu zu artinya yang memiliki. Karnain artinya sebenarnya dua tanduk, tapi maksudnya dua pemikiran, ya. Dia memiliki pemikiran yang bagus. Dzulhannan yang memiliki kasih sayang yang banyak. Karena Allah bersifat Al-Hannan. Qa'dah artinya apa? Yang bisa boleh pulang. Apa? Qa'dah dari kata qa'ada. Dari kata qa'ada. Qa'ada ya'udu artinya ini bapak-bapak lagi ngapain? Lagi duduk. Iya. Jadi qa'ada artinya duduk. Berarti Zulqa'dah itu artinya seseorang yang memiliki kedudukan yang sudah duduk dengan berdiri, mantap mana? Mantap duduk. Kedudukan pas duduk itu lebih mantap. Coba aja. Ini masalahnya udah duduk belum? Kadang-kadang saya gitu kan. Ini masalahnya udah duduk belum nih? Udah didudukan pada kedudukannya belum? Gitu. Sehingga inilah Zulqa'dah, bulan di mana sebenarnya seseorang sudah memiliki kedudukan yang mampu. Karena pada bulan berikutnya orang-orang yang sudah dihapus dosanya, Syawal meningkat, Zulqa'dah mantap, dia sanggup melambaikan tangan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika lak. Dzulhijjah punya tujuan yang jelas, punya maksud yang jelas, yaitu mendatangi Allah. Karena Allah nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat secara panca indera. Maka Allah berfirman, "Falyabudu rabb
hadzal bait, maka datanglah kamu ke sini, ke rumahku, kata Allah. Baitullah, Allah yang memiliki Baitullah. Saudara-saudara kita ada yang sudah berangkat dari sini, jamaah kita? Alhamdulillah, ya. Itu dalam rangka itu tuh. Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Muharram. Nah, ini bulan 1, 2, 3, dan ada satu lagi bulan yang disebut bulan haram, yaitu bulan Rajab. Ini yang kata Nabi, Thalathatun mutawaliyat. 4 bulan yang mulia itu, kata Nabi, 3 bulan diucapkan berturut-turut. Mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan ini Rajab. Rajab bulan keberapa? Ayo. Kalau Juli bulan apa? Berapa? Juli bulan keberapa? Tahu. Tapi kalau Rajab bulan? Allah nggak tahu ini. Hafal nggak bulan-bulan dalam Islam? Hafal. Gimana cara menghafalnya? Udah tahu? Udah tahu belum? Belum. Insya Allah dalam waktu 1 menit hadirin semua hafal 12 bulan Islam tanpa repot-repot. Caranya gimana? Yuk kita bikin cerita 12 bulan itu. Ini di daerah Keranggan Permai, ada seorang bapak namanya Pak Musa. Siapa namanya? Ada yang nama Pak Musa. Pak Musa punya istri namanya Rara. Siapa namanya? Rara punya tetangga namanya Juju. Siapa? Insya Allah dia hafal 6 bulan. Berarti Musa, Muharram, Safar. Rara, Rabiul Awal, Juju, 6 bulan hafal belum sampai setengah menit. Yuk, Musa, Rara, Juju, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 bulan udah hafal. Mau 6 bulan lagi? Nah, ceritanya nyambung dari Bu Rara dan Pok Juju. Bu Rara punya anak kembar, dinamain sama perempuan, Rosa. Siapa ya? Rosa. 7, 8, 9, 10. Berarti rohnya ini maksudnya Rojab. Berarti Rojab bulan keberapa? 7. Rojab bulan ke-7. Habis Rojab, Sa'ban. Habis Sa'ban puasa dong. Ramadan, ya. Nah, habis itu Syawal. Rosa. Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. 4 bulan. Rosa. Ingat. Habis Rosa, Bu Juju punya anak 2, namanya Zul. Namanya siapa? Zul. Berarti Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan hafal insyaallah. Amin. Dipoto langsung sama Bapak. Enggak apa-apa, silakan. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rosa, Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi yang diingat apa ya? Musa, Rara, Juju, Rosa,
Zul. Apa lo dah? Apa? 12 bulan. Gampang ya. Rosa jadinya. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Iya, baik. Berarti sekarang kita berada di bulan yang mana merupakan bulan yang mulia sebagaimana firman Allah di dalam surat 9 ayat 36. Yuk kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwa Allah ketika menciptakan langit dan bumi untuk kali yang pertama sudah menentukan bahwa dalam setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kata Allah ada arba'atun hurum. 4 bulan haram. Haram itu bukan hanya lawan kata dari halal, tergantung bagaimana kata itu sesudahnya. Contoh, kalau itu berkaitan dengan makanan dan minuman, berarti ini minuman halal, ini minuman haram. Itu segi hukum. Tapi kalau dia nempel dengan masjid, Masjidil Haram, nah itu artinya haram di situ suci, agung, mulia. Tanah haram berarti tanah suci. Kalau kita nanti masuk ke ke Padang Arafah, ada pintu gerbangnya besar, 4 bahasa di situ. Anda memasuki kawasan tanah haram. Makanya harus tahu haram itu bukan hanya lawan kata dari halal. Begitu Anda memasuki kawasan tanah haram, tanah sengketa kali ya ini. Wah, bukan. Itu bukan tanah sengketa. Itu artinya tanah suci yang nggak boleh orang berbuat dosa. Berarti bulan haram, berarti bulan yang suci, nggak boleh orang berbuat dosa. Maka dalam ayat ini dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim. Nggak boleh berbuat zalim. Kenapa? Karena zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Jadi pemimpin itu harus adil. Adil itu lawan kata dari zalim. Berarti kalau pemimpin nggak adil, berarti pemimpin yang zalim. Masih mau milih pemimpin zalim? Melek kenapa? Ya Allah, udah tahu ya. Begini ya, akhirnya gitu. Masih aja mau dibohongin, ya. Cuma kasih beras 50.000. Ya. Sengsaranya 5 tahun. Coba. Cari pemimpin yang nggak zolim gitu loh. Pemimpin yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin gitu. Dilarang. Kenapa? Karena zalim itu tidak adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seseorang nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah zalim. Zalim itu ada 2. Ada zalim linafsihi. Apa? Linafsihi. Ada zalim li ghairihi. Nah, ini yang harus kita tahu. Ada zalim dia terhadap dirinya sendiri. Dia menzolimi dirinya sendiri. Ini masih mending daripada zalim li ghairihi. Dia menzolimi dirinya sendiri. Baik dirinya langsung maupun yang hubungannya kepada Allah. Itu insya Allah kalau dia bertobat, minta ampun, nggak lagi berbuat dosa atau syirik kepada Allah, diampunin nggak sama Allah? Allah Ghafurur Rahim.
Tapi kalau dia zolimnya kepada orang lain, Masya Allah, sebelum orangnya ridho, sebelum orangnya ngampunin, merelakan, sampai kapanpun gak bakalan itu. Pernah ada dengar hadis yang berupa, siapakah yang termasuk muflis? Apa arti muflis? Orang yang bangkrut. Iya. Siapa orang yang bangkrut di akhirat? Siapa? Sahabat bilang, ya yang bangkrut, dia dagang, rugi. Bukan itu kata Nabi. Orang bangkrut nanti di akhirat, dia nyangka amalnya udah banyak. Begitu dia mau masuk surga, datang orang-orang yang dulunya pernah dizolimi, yang tanahnya diserobot, yang dia nggak rela ya, kenapa hak-haknya ditindas, dizolimi, protes sama Allah. Akhirnya apa? Malaikat kebaikan orang ini berikan kepada yang nuntut. Oh, datang kasih nih pahala si fulan, datang nih kasih pahala si fulan. Sampai akhirnya pahala orang tersebut selesai? Belum. Masih banyak yang komplain. Ya, masih banyak. Oh, ini terlalu banyak nih zolimnya nih. Aduh, kebangetan banget nih. Akhirnya dosa orang yang tadi komplain ditimpakan kepada siapa? Orang yang menyangka amalnya sudah banyak. Itulah bangkrut. Halo? Makanya jangan berbuat zolim. Udah, itu aja intinya. Jangan zolim ya. Jangan lihat orang lain. Lihat pada diri. Udah zolim nggak kita? Apakah kita adil? Sudah adil belum? Sudah adil belum sama istri kita? Ayo. Marahnya di kantor, marahnya sama orang lain, pulang ke rumah bini dimarah-marahin. Enak aja tangan main gaplok. Wah, ya Allah. Jadi jagoan di rumah. Ya, itu mah jagoan apa namanya? Cemen, itu mah cemen. Ya. Beraninya sama bini. Ya. Baik. Ayo, sudah adilkah kita berada di bulan haram, bulan mulia, namun kita tidak memuliakan bulan ini? Sudah adilkah kita berada di bulan yang mulia, tapi kita nggak meneruskan kebaikan-kebaikan kita yang sebelumnya udah kita bina, udah kita atur sedemikian rupa, kita bentuk dengan madrasah Ramadan. Tapi setelah Ramadan, kembali lagi ke sifat-sifat jahiliyah lagi. Ya, habis Ramadan main judi. Halo? Ada main judi nggak di sini? Enggak, di masjid. Di masjid ya. Habis Ramadan ke dukun lagi, percaya sama paranormal. Udah gitu bilang orang pinter lagi. Orang pinter begitu. Ya. Kalau pinter minum, korban iklan. Ya, jadi tolonglah. Ya, mari. Udah adil nggak kita ini? Ya, sudah berada di bulan mulia, tapi kita nggak memuliakan bulan ini. Coba tengok sejenak di surat 16 ayat 92. Ini sindiran Allah nih, jelas banget nih di sini nih, sindiran Allah ini. Kepada orang-orang yang udah bagus melakukan satu kegiatan, tapi nggak diterusin. Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jadi
Di Mekah pada saat itu ada seorang nenek-nenek yang mohon maaf secara akal pikirannya ini nggak normal. Ya, ada oglek sedikit ya. Tahu oglek? Iya, sekilo kurang seon lah kira-kira ya. Jadi dia melakukan satu perbuatan yang aneh. Dia memintal benang menjadi sepotong kain sambil cengenges tuh nenek ya. Udah begitu menjadi sepotong kain, diuraikan lagi. Pinter apa bahlul yang kayak gini? Oi, pinter apa bahlul? Bahlul. Wajar karena dia kurang akalnya. Nah, ini ada orang yang Ramadannya udah bagus. Sholat malamnya, Masya Allah. Sholat sunnah-sunnahnya. Terus lagi baca Qur'annya, sedekahnya, Masya Allah. Oh, tapi begitu habis Ramadan. Halo? Halo? Zolim gak tuh? Zolim terhadap dirinya sendiri. Pinter apa bahlul manusia kayak gitu? Woi, bahlul apa pinter? Supaya nggak bahlul, ayo kita lihat ayat-ayat berikut ini. Ya, mari kita jadi mukmin yang hak. Mukmin yang hak. Lawan hak apa? Batil. Jangan mau jadi mukmin yang batil. Kita pengen jadi mukmin yang hak. Setidak-tidaknya ada dua kata. Ulaika humul mu'minuna haqqa dalam Al-Quran. Itulah mereka-mereka yang termasuk mukmin yang hak. Jadi kita bagi dua di sini keterangannya. Ada berdasarkan Al-Quran, mukmin yang hak. Ada berdasarkan hadis. Ternyata ada hadis juga yang menyatakan itulah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang menurut Al-Quran ada di dua tempat. Pertama, di surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ada 5 kriteria mukmin yang hak. Apakah kita sudah menjadi mukmin yang hak? Yuk kita teliti. 1, apabila disebut Allah, bagaimana? Bergetar hatinya. Yuk, kontrol lagi hati kita. Kira-kira ketika mendengar kata Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nggak getaran di hati kita? As-salatu khairum minan naum. Ada nggak langsung bergerak? Ibarat ampere itu gimana tuh? Ada derdetnya gitu. Lagi meeting, lagi sibuk, lagi di jalan, macet, tapi mendengar azan, ya Allah, mudah-mudahan ini lancar nih. Ayo, pinggirin dulu, masuk ke masjid atau ke musola. Bersegera untuk memenuhi panggilan Allah. Subhanallah. Apalagi ketika orang tersebut ya dalam kondisi salah. Diingatkan Allah, ayo,
Ada nggak dia bergetar hatinya? Pernah dengar ada hadis bahwa ada seorang perempuan dengan laki-laki sudah hampir berbuat hubungan, ya. Begitu hampir terjadi, si wanita mengatakan, "Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah." Si laki-laki nggak jadi, bergetar hatinya, ya, karena punya utang piutang nih, ya, si bapak perempuan punya utang, jadi udah utang lunas kalau gadis lu kesini, gitu, kira-kira gitu. Model-model cerita apa dulu, Datuk, kayak gitu. Tapi begitu dengar, takutlah kamu kepada Allah, langsung si laki nggak jadi, pakai lagi celananya, ya, langsung nih, kamu bilang sama bapakmu hutang lunas dan ini hadiah dari saya. Kalau perlu apa-apa bilang sama saya. Sampai begitu. Allahu Akbar. Ini kagak zaman sekarang diingetin kepada Allah. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ya, gampang sama Allah. Sama manusia ribut, repot. Allah mah gampang, nggak rewel. Ntar saya minta maaf sama Allah, selesai. Ya, enak banget. Ya Allah, nauzubillah, summa nauzubillah. Apabila dibacakan ayat Allah, dibacakan Al-Quran, bagaimana? Tambah imannya. Ayo, bertambah nggak iman kita? Dibacakan Al-Quran? Apa bertambah pengingkarannya? Bertambah geleng-gelengnya? Ini kan zaman dulu. Ini kan sekarang modern, kenapa kita masih pakai Al-Quran? Gitu. Ya, susah kita melawan LGBT. Kenapa? Apa katanya? Melawan LGBT susah katanya. Ya, karena ini hukum negara, bukan hukum Al-Quran. La ilaha illallah Muhammad. Faman ahsanuk qaulan. Yes. Perkataan mana yang lebih bagus? Waman ahsanu hukman. Hukum mana yang lebih bagus daripada hukum Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, zalimun, fasikun. Lengkap udah. Padahal kalau pakai hukum Allah, selesai nggak? Gampang itu. Iya. 3. Tawakal. 4. Tawakal tahu ya, usaha maksimal doa. Yang keempat, bersolat ya, menegakkan solat. Yang kelima, infak, berinfak. Berinfak. Baik. Insya Allah ini kita lanjutkan kepada bagian yang kedua dari Al-Quran. Kita baca surat masih Al-Anfal ayat ke-74. Halo? Lain kali bawa Quran. Jadi ngajinya nggak jiping, ngaji ngoping. Apalagi usianya usia seperti ini, masuk sini, mudah-mudahan enggak ya. Tuh kayak bapak tuh Pak, ya. Oke, udah Pak ketemu. Sekarang baca Pak. Terjemahannya Pak, terjemahannya. Terjemahan Pak. Ayo terjemahan Pak. Masya Allah ini bapak ini ya. Ayo. Tujuh empat. Dan orang-orang yang beriman dan berjihad serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang lain, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh kebenaran. Iya benar, Masya Allah. Jadi setelah beriman, ternyata harus hijrah, baru benar.
Iman itu bukan sesuatu hanya semacam lip service atau di KTP agama Islam atau sekedar bungkus. Kenapa bungkus? Kalau Idul Adha, Idul Fitri, kelihatan sholat, disorot, kan gitu ya. Tapi habis itu nggak kelihatan lagi. Iman itu bukan seperti itu kata Nabi. Iman itu aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wal a'malu bil arkan. Lakukan dengan sepenuh jiwa raga, perbuatan. Al-iman kata Nabi laisa bitamanni. Iman itu bukan angan-angan, tapi begitu dia yakin, tinggalkan apa-apa yang tidak sesuai. Jadi hijrah ini dibagi dua dalam Islam. Ada hijrah yang disebut makani. Apa makani? Tempat. Yang disebut hijrah maknawi. Maknawi bukan pindah tempat, tapi pindah secara perbuatan. Yang tadinya jahil menjadi ma'rifat, mengenal Allah. Betul? Yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Ya. Yang tadinya main judi, tinggalkan. Baik judi online, judi koplok, gaple, catur. Sekarang semua diduitin. Betul nggak? Ayam diadu. Diduitin pakai judi. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi? Bola. Judi, bola. Ayo, siapa yang menang nih? Siapa yang menang? Ayo, kita taruhan. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Itu judi. Itu udah zaman dulu tuh. Innamal khamru. Sesungguhnya khamar, minum keras. Wal maisiru. Judi. Wal azlamu. Mengundi nasib, wal ansabu, memberikan sesembahan kepada dewa-dewa. Rijsum min amali syaitan fajtanibu. Itu semua adalah perbuatan syaitan. Tinggalkan. Tuh. Sehingga ada hadis Nabi begini. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut muhajir, hakikat seorang yang hijrah adalah orang yang bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling gampang. Saya setiap 1 minggu sekali itu ngisi di Masjid At-Taqwa Roxy, samping Roxy Square, ada masjid di situ. Siapa marbotnya? Siapa yang kalau nggak ada imam dia yang gantiin? Itu adalah orang yang tinggi besar, badannya betato, mantan preman. Masya Allah. Sekarang jadi marbot dan juga pengganti imam, suaranya bagus. Total dia lepas semua itu, ya. Jadi kalau misalkan ke Roxy Square, parkir dan sebagainya, keadaan masalah, bilang aja, saya kenal Pak Topan. Sebut nama Topan aja itu udah terkenal tuh di situ. Iya, preman, ya. Sekarang sudah banyak artis yang dulunya bejat, mengumbar aurat dan sebagainya, sekarang jadi tokoh hijabers, muslimah yang berhijab. Itu artinya apa? Hijrah. Halo, udah hijrah belum? Duitnya taruh di mana? Bank konvensional apa syariah? Hei, di syariah apa konvensional? Ayo, alhamdulillah. Terutama masjid. Masjid hartanya harta ditaruh di tempat bank yang bunga bank 300.000. Ayo. Taruh di mana 300.000 tuh bunga bank? Bunga bank konvensional halal apa haram? Halal apa haram? Jelas dong, jangan nggak jelas.
Yang begitu aja nggak jelas, harus jelas, harus tegas dong. Hijrah, pindahin tuh, ya rekening-rekening masjid, bangga salurkan dana masjid kita ke bank yang jelas-jelas konvensional. Coba. Masih punya rekening konvensional? Udah hijrah belum? Belum? Kapan hijrahnya? Ayo. Baik, ayo. Setelah itu jihad. Apa jihad? Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bukan hanya perang. Dulu perang. Kalau sekarang nggak ada perang, apa nggak ada jihad? Ada jihad dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, dengan kitabah, nulis, sehingga orang menjadi sadar dengan tulisannya. Itu jihad. Kita mencari nafkah karena Allah, itu jihad bukan? Jihad. Kita menuntut ilmu, jihad nggak? Jihad fisabilillah hatta yarji'a dan sebagainya. Nih, memberi tempat tinggal, menolong bagi orang-orang yang muhajir. Muhajir itu orang yang keluar dari kampungnya, dari negerinya, nggak punya tempat tinggal, diberi tempat tinggal, Masya Allah. Di Jawa ada masjid yang dia menyiapkan kamar-kamar atau tempat ruangan buat musafir yang nggak bisa nginep di losmen apa segala macam, silahkan pakai. Bagus nggak begitu? Hebat itu, luar biasa itu. Terus menolong orang-orang yang hijrah, luar biasa. Ini bisa kita aplikasikan dalam bentuk apa? Menolong orang-orang yang mau belajar, bikin rumah tahfiz, anak-anak yatim, ya, yang nggak punya biaya untuk belajar, bikin rumah tahfiz. Udah punya rumah tahfiz masjid ini? Dananya banyak nggak? Banyak nggak? Sanggup nggak bikin rumah tahfiz? Sanggup bikin rumah tahfiz, tampung itu anak-anak itu di situ, nggak kemana-mana, belajar. Luar biasa ini ayatnya. Baik, sekarang hadis. Menurut hadis ada 3 mukmin yang hak. Ini berawal dari sebuah pertanyaan Nabi kepada sahabat. Di pagi hari, Nabi ketemu dengan sahabat. Nabi bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Biasanya kalau kita ditanya, gimana keadaan Bapak Ibu? Baik, terus? Sehat, terus? Umumnya begitu, rata-rata. Padahal sahabat menjawabnya nggak begitu. Sahabat menjawab apa? Asbahna mu'minina billah. Kami pagi-pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah. Masya Allah. Jawaban yang nggak pernah ada. Mendengar jawaban itu, Nabi bertanya lagi, wa kaifa alamatu imanikum? Kalau gitu gimana tanda-tanda iman kalian pagi hari ini? Ayo, Pak, tanda-tanda iman Bapak apa? 1. Apa? Bertambah apa? Ciri iman Bapak sekarang gimana? Ciri imannya? Ibadah, apa lagi? Apa? Bingung ya? Sahabat menjawab ada 3. Sahabat menjawab depannya SSR. Dengan 3 jawaban ini, Nabi mengatakan apa? Idzan antum mu'minina billahi haqqan wa rabbul Ka'bah. Kalau begitu iman kalian, maka kalian adalah memiliki iman yang hak. Wa rabbul Ka'bah, demi Allah yang memiliki Ka'bah. Masya Allah. Apa jawaban sahabat? Pertama, nashkuru ala raha. Kami bersyukur atas nikmat. Wa nasbiru alal bala. Kami bersabar atas bala. Wa nardo alal qadha. Kami ridho atas setiap keputusan, ketetapan Allah atau takdir Allah. Luar biasa. Itu jawaban yang membuat Nabi bilang, idzan antum mu'minina billahi haqqan wa rabbul Ka'bah. Kalau begitu iman kalian, kalian memiliki iman yang hak
yang sebenar-benarnya. Wa Rabbul Ka'bah, demi Allah. Syukur. Udah bersyukur? Gimana cara bersyukur? Alhamdulillah. Apalagi? Diyakini bahwa itu adalah nikmat, dipakai di jalan. Kalau punya kekuasaan dipakai itu di jalan. Sudahkah kekuasaan itu dipakai di jalan Allah? Sudahkah jabatan itu dipakai di jalan Allah? Sudahkah amanat itu dijalankan di jalan Allah? Ayo. Bersyukur kepada siapa? Kedua ke siapa? Kedua ke siapa? Ayatnya jelas, surat Luqman. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tua. Penting itu. Wujud kita syukur kepada orang tua bagaimana? Doa. Siapa yang berdoa kepada kedua orang tuanya, insya Allah seperti itu nanti dia didoakan oleh anak-anaknya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, nanti anakmu akan berbuat baik kepadamu. Bapak-bapak yang sudah lanjut usia ini, gimana anak-anaknya, ngurusin nggak? Perhatian nggak? Alhamdulillah. Itu tandanya bapak-bapak dulu sama orang tuanya bagus. Betul? Ada orang tua ditaruh di panti jompo? Ada? Makanya ada orang tua yang taruh di panti jompo, ditaruh di kamar, dikunciin, dianya pergi kantor, gitu ya, dan sebagainya, nggak dihiraukan. Nah, seperti itu. Nauzubillah. Baik. Apabila mendapat bala, maka dia bersabar, karena itu adalah kebaikan buat dia. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Ajaib, menarik. Ajib urusan orang beriman. Kenapa? Kalau dia kena nikmat, dia bersyukur. Kalau dia kena bala, dia sabar. Dua-duanya baik buat dia. Subhanallah. Bala. Apa arti bala? Ayo. Bala itu apa yang buruk-buruk aja atau yang baik-baik juga? Di dalam Al-Quran ternyata bala itu ada dua. Bala itu ada dua. Ada balaan hasanah wa balaan sayyi'ah. Ini. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ah, kata Allah. Kami uji mereka dengan bala yang baik, ujian yang baik, maupun ujian yang buruk. Terkadang kalau orang dikasih ujian buruk, dia bisa nerima, sabar. Betul? Tapi kalau dikasih ujian berupa jabatan, sabar nggak? Sabar nggak? Oh enggak, lupa dia sama Allah. Iya gitu ya. Ayo, coba. Ketika khalifah pertama dalam Islam siapa? Dilantik menjadi khalifah, apa yang terucap oleh khalifah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena Abu Bakar pada saat itu yakin bahwa yang namanya jabatan merupakan apa? Merupakan apa? Bala. Walaupun sebagian orang mengatakan itu hasanah, baik. Tapi ternyata menurut Abu Bakar itu adalah balaan sayyi'ah. Ini juga ada sisi buruknya. Paham sampai sini? Bukan seperti Pak Kades atau Pak Lurah. Begitu dilantik jadi Pak Lurah, Pak Kades, kendurian 3 hari 3 malam. Malam pertama orkes dangdut, malam kedua jaipongan, ketiga wayang semalam suntuk. Baru jadi Pak Kades. Nah itu. Orang dikasih harta, itu bala nggak sebenarnya? Bala. Alhaakumut hatta zurtumul
Oh, sampai-sampai dia masuk ke liang. Punya istri cantik, bala nggak? Alhamdulillah. Punya istri cantik, bala nggak? Iya, hati-hati. Iya, kita harus memaknainya dua sisi. Jangan yang hasanahnya aja, tapi sayyiahnya juga gitu. Istri bapak mendapatkan bapak, bala apa enggak? Ya, jawab pribadi masing-masing saja ya. Nggak jawab sendiri-sendiri aja ya. Itu. Jadi jangan memaknai musibah, bala, itu hanya satu sisi gitu. Padahal itu bisa dua sisi. Jabatan itu bisa menjadi bala bagi seseorang manakala dia nggak mau turun-turun dari jabatannya. Bisa jadi bala bagi dia. Iya nggak? Dulu belum dapat kursi, rajin baca ayat kursi. Udah dapat kursi, ayatnya lupa. Banyak kan yang begitu? Itu jadi bala bagi dia. Belum lagi ada orang yang meminta jabatan. Seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari minta jabatan sama Nabi. Nabi bilang apa? Ya Abu Dzar, sungguh itu nanti akan menjadi penyesalan kamu di hari kiamat. Nabi tahu Abu Dzar lemah di dalam masalah kepemimpinan. Makanya Abu Dzar nggak dikasih sama Nabi. Minta, jangan. Kamu lemah dan nanti akan menjadi penyesalan kamu di hari kemudian. Kalau sekarang orang berlomba-lomba, pilihlah aku yang paling adil, jujur, apalagi kredibel, ya peduli sama wong cilik, dan sebagainya. Baik. Siap menjadi mukmin yang hak? Berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan hadis. Ada berapa? Ada berapa tuh? Berdasarkan Al-Quran ada berapa kriterianya? 10. 10, 5. 10 tuh, 10. Berdasarkan hadis ada berapa? 3. Berarti menjadi mukmin yang hak 13 kriteria menjadi mukmin yang dari 13 ini kira-kira udah berapa kita? Udah berapa? Jangan satu, Pak. Ayo, mudah-mudahan ya. Insyaallah, semoga kita bisa lanjutkan pada kajian-kajian yang lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.